Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion. Hari ini saya dibantu dengan sahabat saya, Teddy Andrew. Thank you Teddy. Berjudul Kalibrasi Kehidupan Kita. Nah, Teddy silakan baca ayatnya. Mazmur 139:23-24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Wow, luar biasa. Ayat yang sangat indah. Nah, ayat ini adalah ayat bacaan kita hari ini, dan ayat bacaan kita ini adalah sebuah ayat yang menceritakan tentang sebuah sebenarnya kalibrasi. Nah, kata kalibrasi itu adalah artinya memperbaiki, mengoreksi, mengubah, dan menstandardisasi. Menyesuaikan segala sesuatu supaya tepat fungsinya. Ya, supaya fungsi tertentu dan kemudian mengukur ulang terhadap sesuatu standar. Kalibrasi adalah proses di mana sebuah alat itu disesuaikan fungsinya untuk bisa berfungsi dengan benar. Itulah arti daripada kalibrasi, berfungsi dengan benar dan pastinya dia harus maksimal. Ya, dalam dunia teknik misalnya, ya, mekanika bahkan sebuah penerbangan, dunia penerbangan. Kalibrasi itu memastikan bahwa instrumen dan juga mesin berfungsi secara akurat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tanpa kalibrasi yang teratur, ya, tanpa penyesuaian yang teratur, ya, tanpa maintenance yang teratur, peralatan dapat menyimpang dari jalurnya yang menyebabkan sebuah kesalahan yang sangat berbahaya dan bisa terjadi sebuah inefisiensi. Dengan cara yang sama, kehidupan rohani kita juga membutuhkan kalibrasi, membutuhkan sebuah kalibrasi yang konstan agar tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Kita harus terus mengingatkan diri kita. Ya, ilmuwan roket dapat meleset 1 derajat saat meluncurkan roket misalnya ke bulan, dan mereka bisa akhirnya meleset dari bulan sejauh 17.000 km. Bayangin, karena satu kesalahan bisa akhirnya fatal. Gangguan, tekanan, dan godaan hidup itu dapat secara perlahan loh bisa mengalihkan fokus kita. Dan iblis itu pandai, dia akan mengalihkan fokus kita perlahan-lahan dari Tuhan. Ketika ini terjadi, kita seringkali tidak sadar. Iblis bisa memakai ya sebuah keputusan yang buruk ya menjadi sebuah kebiasaan yang buruk yang dilakukan berulang-ulang, yang tanpa kita sadari menjadi sebuah gaya hidup sehari-hari. Bayangin coba, dari hal-hal yang kecil bisa menjadi gaya hidup loh. Jadi hati-hati kalibrasi hidup kita setiap hari. Itulah sebabnya sangat penting untuk mengkalibrasi ulang hati dan pikiran kita melalui firman Tuhan, melalui doa, dan juga refleksi diri. Nah, doanya Daud dalam Mazmur 139 ayat bacaan yang tadi dibacakan sama Teddy adalah contoh kalibrasi rohani yang sangat kuat. Daud memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Ya, dia minta Tuhan untuk memeriksa pikirannya dan bahkan mengoreksi apapun yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Biarkan ini juga menjadi kebiasaan kita untuk membiarkan Roh Kudus ya memandu kita, dan juga meminta Roh Kudus setiap hari untuk mengungkapkan area-area mana yang di dalam kehidupan kita yang perlu dikoreksi. Nah, bukan lagi sekadar hanya membaca Alkitab, tetapi masuklah ke dalam sebuah level di mana kita membiarkan Alkitab membaca hati dan pikiran kita. Ketika itu terjadi, maka kita akan terus diingatkan, dikalibrasi ulang, dan kalibrasi ulang itu penting dalam hubungan kita dengan Tuhan ya, dan dengan orang lain juga, supaya kita juga sadar. Seringkali kita nggak lihat kesalahan kita sendiri loh ya. Kita seringkali perlu mengkalibrasi ulang kehidupan pribadi kita ya, dan hubungan kita ya dengan Tuhan, dan kita perlu ya mengkalibrasi ulang hubungan kita dengan pasangan kita, misalnya anak-anak kita. Kita perlu mengkalibrasi ulang, bertanya lagi apakah hubungan saya
ya dengan saudara-saudari saya di dalam Kristus Yesus. Apakah sudah benar sebagai anggota tubuh Kristus, gereja perlu mengkalibrasi ulang juga sesuai dengan gereja sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu, setiap hari kita ingatkan diri kita, pastinya kita akan bisa dibantu dengan kebenaran firman yang kita baca dan yang kita dengar setiap hari. Sebelum kita berdoa, Teddy akan menyanyikan sebuah lagu untuk memberkati kita semuanya. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Kami mengucap syukur buat hari yang baru. Kami mengucap syukur kami diingatkan hari ini. Kami harus mengkalibrasi ulang semua pikiran hati kami. Membiarkan firman Tuhan membaca kami. Membiarkan Roh Kudus mengingatkan kami. Menegur kami bahkan. Menasehati kami Tuhan. Supaya hubungan kami dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia, sesama orang-orang di sekeliling kami, terus kami diingatkan jika ada kesalahan, kami mau dikoreksi, kami mau diperbaiki, kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari ini. Kami sudah diberkati sama Yesus dengan keselamatan hidup yang luar biasa. Itu sebabnya kami sudah dapat kado yang terindah untuk menjadi kado bagi orang lain. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat hari yang indah ini, dan aku percaya, kami percaya hari ini Tuhan, kami akan mulai hari yang baru dengan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus, firman-Mu menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkat-Mu, kesehatan, perlindungan, penyertaan, damai sejahtera, sukacita melengkapi kami sepanjang hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Amin. Have a blessed day dan God bless you. God bless Thank you. you Teddy. Thank you.